Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bapak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampean semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Moga-moga sampean semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusane sampean ya Mbak, amin ya robbal alamin. Moga-moga sampean yang perantauan berhasil, sukses, kemudian pulang membawa duit yang banyak, sing barokah, terus sampean iso kumpul sama keluarga tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun. Bagi mbak-mbak yang cuti, moga-moga duit sampean iso terkumpul, iso barokah, kemudian pulang cuti ke kampung halaman dalam keadaan selamat, balik ke negara Hong Kong dalam keadaan selamat juga nggih Mbak, amin ya robbal alamin. Nah mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas Mbak, dimana ada teman kita sing curhat. Nah curhatan tentang apa? Silakan sampai semuanya simak, kemudian jadikan ini ke pelajaran karena ini penting banget. Kasus-kasus seperti ini banyak dialami oleh teman-teman kita. Mungkin mbak-mbak juga memiliki pandangan jika pernah di situasi ini atau sampean pernah menangani kasus seperti ini, silahkan komen. Nah tentang apa itu, mari kita simak Mbak. Oke, iki ada teman kita Mbak yang bertanya, C, apakah surat notis yang dikirim ke imigrasi iki bisa di cancel? Nah iki pertanyaannya Mbak, surat yang dikirim ke imigrasi ini bisa di cancel apa enggak Mbak? Silakan jawab. Oke, jadi bisa di cancel Mbak jika surat di imigrasi kue belum mendapatkan balasan dari imigrasi, belum jatuh tempo, itu bisa di cancel. Contoh, waman notis saman kirime hari ini, kemudian akhir bulan saman pengen membatalkan, itu belum ada jawaban dari petugas imigrasi. Saman langsung membawa semua dokumen persyaratan untuk kontrak kayak baru lagi. Tapi di situ harus disertai Mbak, dimana Anda ini memberi pernyataan pengen lanjut kerja, pengen Anda dan majikan Anda lanjut kerja, dan kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan kerja disertai dengan dokumen-dokumen lainnya, bisa. Nah Mbak berarti bisa no, tapi Mbak Eki visane sudah oke Mbak. Jadi kronologinya gini Mbak, Mbak Eki mungkin di majikan tersebut dia nggak kuat, majikannya terlalu jahat, sehingga dia ini memutuskan kontrak kerja secara notis atau one man notice. Dan Mbak Eki ngirime surat notis tersebut enggak melalui pos atau kantor pos atau datang ke imigrasi enggak, atau lewat fax enggak, tapi lewat email. Kalau kita memutuskan kontrak kerja kan ada 3 macam ya Mbak, bisa melalui surat pos, kemudian bisa datang ke imigrasi, kemudian yang kedua bisa melalui fax 7-Eleven, atau bisa melalui email. Nah Mbak Eki melalui email. Biasanya orang-orang yang melalui email kui orang-orang yang tidak bisa keluar, CC yang tidak bisa libur. Jadi dipastikan Mbak Eki nggak pernah libur, nggak pernah keluar, majikannya nggak kasih libur, majikannya nggak kasih keluar, nggak kasih belanja. Jadi Mbak Eki sengaja tidak dikasih keluar. Mungkin majikan takut nih Cece mau melarikan diri, Cecenya kenal sama orang lain, kemudian diajak untuk notis, diajari notis. Mungkin karena ketakutan itu majikan nggak kasih keluar. Nah Mbak Eki kirim melalui email, dan kirimnya Mbak Eki tanggal 17 Mei 2025. Harusnya kalau one man notice berarti tanggal 17 Juni 2025 dia keluar kan Mbak. Jadi kemarin
Tapi majikan iki tidak memberi Mbak iki keluar kemarin, malah menahan Mbak E sampai saat iki. Bagaimana Mbak di dalam kasus iki? Ya, iki yang Mbak E tanyakan. Apakah ketika majikan tidak memberikan keluar dan majikan ki nggak pengen di notis sama Mbak E, apakah ini bisa di cancel? Jawabannya adalah tergantung Mbak. Tergantung seberapa kuatnya majikan Anda dan Anda untuk memperbarui kontrak kerja. Jadi penting sekali menanyakan kasus ini ke imigrasi dengan membawa persyaratan dan permintaan maaf kedua belah pihak. Karena teledor tadi menulis surat pemutusan kontrak kerja atau mengirim email pemutusan kontrak kerja. Jadi sampean langsung mendatangi imigrasi untuk mengajukan kontrak baru lagi. Tapi nanti Mbak hitungannya tetap 2 tahun. Kalau sampean kerja saat ini sekitaran 5 bulan, berarti nanti sekitaran berapa Pak? 24 bulan dikurangi 5. Berarti ya sekitaran 19 bulanan. Jadi enggak 2 tahun Mbak. Dikurangi masa kerja lama Anda tadi. Jadi iki boleh diajukan kembali, tetapi imigrasi nanti yang menentukan apakah layak apa enggaknya kalian berdua ki melanjutkan kontrak kerja. Tapi kalau sampean udah kirim notis iki ke imigrasi karena majikan sampean jahat, lanjutkan saja Mbak. Kemudian nanti ketika majikan menyuruh Anda kerja di mana Anda seharusnya sudah keluar tempat majikan, Anda tinggal melaporkan kasus ini ke imigrasi kalau Anda dipaksa untuk kerja. Padahal Anda sudah harusnya keluar tanggal 17 Juni tadi. Putusan kontrak kerja yang Mbak lakukan harusnya kan dapat balasan 15 hari kemudian atau 20 hari kemudian. Harusnya surat balasan itu diberikan ke CC. Tapi kalau majikan kui menahan, secara otomatis majikan melanggar aturan Mbak. Tidak diperbolehkan. Majikan bisa dituntut penjara. Karena apa? Menyembunyikan surat milik CC-nya. Pasti mbak-mbak ki ada nih di kasus yang sama. Bahkan surat pemilihan presiden disembunyikan oleh majikan Anda. Melanggar aturan Mbak. Nah, pelajaran baru lagi. Kalau Mbak dulu ki salah satu subscriber channel ini pasti paham. Iki pernah tak bahas juga. Pokoknya intinya kalau majikan menyembunyikan surat-surat buat sampean yang dikirim oleh konsulat ataupun imigrasi ataupun denda dari kepolisian, berarti majikan Anda melanggar hukum dan bisa dituntut penjara. Jadi kalau benar imigrasi memberikan surat balasan, maka sampean laporkan Mbak. Imigrasi, aku sudah mengirim email tanggal 17 Mei 2025, harusnya aku keluar 17 Juni 2025. Tapi majikanku tidak memberikan aku keluar itu hari juga. Dia menahan aku untuk bekerja walaupun aku sudah tidak boleh bekerja di majikan ini. Kemudian surat balasan darimu juga tidak diberikan jika imigrasi ini membalas melalui surat atau pos. Tapi kalau imigrasi membalas pakai email juga, maka sampean harus ngecek HP ini sampean Mbak, ada balasan email dari imigrasi apa enggak Makanya lek sampean mau kirim email atau fax ke imigrasi, ini penting banget Mbak menyertakan alamat majikan. Membikin surat pemutusan kontrak kerja, pastikan alamat majikan kui Anda terakan juga nggih. Semoga dengan ada pembahasan ini sampean paham. Intinya sampean bisa mengcancel jika sampean pengen meneruskan kerja walaupun iki
sudah ada surat balasan dari imigrasi. Tapi sekalipun Anda mengajukan kembali untuk melanjutkan kerja dengan majikan, tapi kalau imigrasi tidak mengabulkan, berarti Anda harus keluar itu hari juga dari tempat majikan dan tidak boleh bekerja. Dan Anda hanya mendapatkan waktu 14 hari dari tanggal 17 sampai 14 hari kemudian atau 2 minggu kemudian Anda boleh keluar dari Hong Kong. Ya, itu disebut overstay. Tapi kalau sampean tanggal 17 masih di Hong Kong, tidak apa-apa Mbak, tapi asal tidak bekerja di tempat majikan karena Anda sudah kontraknya habis atau terputus karena gara-gara sampean kirim surat pemutusan kontrak kerja melalui email tadi. Jadi sekali lagi bukan overstay Mbak ya, karena kalau overstay berarti setelah pemutusan kontrak kerja selama 14 hari itu dinamakan overstay. Kalau tanggal 17 putus kontrak kerja, kemudian 18, 19, 20, 21 dan seterusnya masih bisa tinggal di Hong Kong. Itu bukan overstay. Overstay itu setelah 14 hari dari notis itu baru sampai dikatakan overstay. Paham nggih Mbak? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.